Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiorentina, NIM 858083512, mahasiswi UT semester 7, Prodi PGST, Pokjar Kapuas Hulu. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengamati simbiosis di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang hidup berdampingan dalam suatu ekosistem. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, sedangkan simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu pihak merasa diuntungkan dan satu pihak lainnya tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Sedangkan untuk simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum kali ini yaitu alat tulis dan lembar kerja. Di sini kita bisa melihat ada bunga dan kupu-kupu, di mana kupu-kupu dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme, di mana bunga terbantu penyerbukannya dan kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga. Simbiosis mutualisme yang kedua yaitu manusia dan sapi. Manusia mendapatkan keuntungan berupa daging dan pupuk dari kotoran sapi, sedangkan sapi mendapatkan keuntungan berupa makanan, tempat tinggal, dan perawatan dari manusia. Selanjutnya, bangau dan sapi. Bangau mendapatkan keuntungan berupa kutu, lalat maupun serangga lainnya yang menempel pada tubuh sapi. Sedangkan sapi juga mendapatkan keuntungan berupa tubuh yang bersih dari serangan serangga. Selanjutnya, kelulut dan bunga. Kelulut mendapatkan keuntungan berupa nektar dari bunga, dan bunga mendapatkan keuntungan berupa bantuan penyerbukan dari kelulut. Selanjutnya, semut rangrang dan daun kratom. Semut rangrang mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal, kemudian daun kratom mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari serangan hama lainnya. Di sini kita bisa melihat ada anggrek merpati yang menempel pada tumbuhan atau pohon pinang. Nah, anggrek merpati dan pohon pinang ini termasuk ke dalam simbiosis komensalisme karena anggrek mendapatkan tempat hidup, sinar matahari, dan air dari pohon pinang. Akan tetapi, pohon pinang tidak merasa dirugikan sama sekali. Baik, di sini kita bisa melihat ada tumbuhan sirih yang menempel pada pohon enau. Tumbuhan sirih ini menumpang hidupnya di pohon enau, akan tetapi pohon enau tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Tumbuhan paku pada pohon karet. Tumbuhan paku mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal di pohon karet, sedangkan pohon karet tidak diuntungkan maupun dirugikan. Lumut pada pohon gaharu. Lumut mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal serta kelembapan yang ada pada pohon. Sedangkan pohon gaharu tidak diuntungkan maupun dirugikan karena keberadaan lumut. Sisik naga pada pohon gaharu. Sisik naga mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal yang tinggi di pohon gaharu, dan pohon gaharu tidak
diuntungkan maupun dirugikan. Baik, di sini kita bisa melihat ada seekor sapi dan lalat. Sapi dan lalat merupakan contoh simbiosis parasitisme, di mana lalat akan menghisap darah pada sapi. Nah, pihak yang dirugikan adalah sapi. Sapi akan kehilangan darah dan dia akan merasa gatal. Baik, di sini ada seekor anjing dan kutu. Anjing dan kutu merupakan simbiosis parasitisme, di mana kutu akan menghisap darah anjing dan anjing akan merasa gatal serta kehilangan darah. Di sini ada seekor nyamuk yang sedang menghisap darah manusia. Hubungan antara nyamuk dan manusia termasuk ke dalam simbiosis parasitisme, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan yaitu darah manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena darah yang telah dihisap oleh nyamuk. Kemudian manusia juga akan merasa gatal atau bahkan tertular penyakit yang dibawakan oleh nyamuk tersebut. Kumbang daun pada tanaman cabai merupakan contoh simbiosis parasitisme, di mana pihak yang diuntungkan adalah kumbang daun karena dia mendapatkan makanan dengan menggerogoti daun cabai. Sedangkan tanaman cabai merasa dirugikan karena terganggu proses fotosintesisnya. Walang sangit pada tanaman cabai. Walang sangit mendapatkan keuntungan berupa cairan bunga dan buah cabai, sedangkan tanaman cabai mendapatkan kerugian karena bunga layu, buahnya rusak, dan hasil panen akan berkurang. Benalu pada pohon mangga. Benalu mendapatkan keuntungan berupa zat makanan dari batang pohon mangga. Sedangkan pohon mangga mengalami kerugian di mana pohon mangga kehilangan zat makanan sehingga pertumbuhannya terganggu.